Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Wiryadi Komen. Biasa dipanggil Komen, bisa dipanggil Hendy, juga bisa dipanggil Haji Komen juga bisa. Silahkan aja bebas. Asal jangan dipanggil sayang, karena bisa ngambek. Nah, dan juga jangan dipanggil Yang, karena itu namanya Melan. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit uraian. Kalau dibilang tausiah kayaknya kurang bagus juga. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi, kita diberikan nikmat syukur, nikmat ibadah, nikmat Islam. Dan selayaknya kita panjatkan salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, kalau kita mendengar para ustadz kemarin yang bercerita di forum ini luar biasa. Ini salut sekali dengan inisiator di mana lumbung informasi rakyat LIRA itu mampu mengedepankan pencerahan dari siapapun yang berada di dalam lumbung ini. Pada kesempatan ini saya ingin menguras apa yang tadi disampaikan. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa dalam setiap sambutan pidato, sambutan ceramah, pasti ada kata salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, dari uraian tersebut, karena terlalu sering kita mendengar, kita kadang-kadang menganggap itu sebuah kewajiban, atau kalau dalam sebuah sambutan itu ada sebuah kerangka. Padahal itu saya melihat Islam ini mengajarkan agar umatnya bisa saling mendoakan, saling mendukung. Bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sendiri, dan itu doa itu estafet sampai ke akhir zaman nanti. Ini luar biasa. Ini yang ada dalam Islam. Saya belum melihat ada dalam sambutan-sambutan yang lainnya. Nah, ini di dalam Islam itu kerangkanya jelas bahwa umat Islam saling mendoakan. Nah, di sini tentunya PR bagi kita. Bagaimana kita juga mengimplementasikan dalam kehidupan, mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan tabi'ah dan sampai pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita umat Muslim yang ada di Indonesia ini, di dalam organisasi ini juga kita implementasikan bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu beserta para sahabat-sahabatnya. Termasuk hari ini kita di dalam organisasi manapun, organisasi OSIS, kita ini tidak berdiri sendiri. Bukan karena saya ketuanya, bukan karena saya sekretarisnya, bukan karena saya apanya dan semua apanya, tapi ini perjuangan bersama yang dipimpin oleh salah satu orang ketua. Gitu. Jadi catatan bahwa bahagia bersama, maju bersama, mundur juga bersama-sama tentang bagaimana organisasi ini. Tapi saya sangat mencatat bagaimana di dalam Islam ini, Islam itu bahwa Islam menghitung dari Nabi Muhammad sampai ke sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, itu sudah tersiapkan doanya bagi mereka. Dan saya mengajak mari kita selalu mendoakan mereka untuk berada di sisinya dan sampai ke umat Islam di akhir zaman ini. Baik, selanjutnya hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Tidak muluk-muluk sih. Saya ingin melanjutkan yang dari tadi. Ketika kita berbicara umat sampai akhir zaman,
Kapan, apakah kita bisa diterima sebagai umat sampai akhir zaman? Jelas Rasulullah akan menjamin juga bagi umatnya. Tapi sejauh mana kita mengimplementasikan kehidupan kita di dalam kehidupan kita? Saya mau mengingatkan hal kecil yang dari dulu kita pernah pelajari, dan itu perlu kita ingat. Rukun Islam. Nah, rukun Islam ada 5. Itu yang wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan ibadah kita. Teman-teman masih ingat? Dan wajib kita ingat juga, rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Munggah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Kita urai satu persatu. Ketika kita mengatakan syahadat, kapan kita bersahadat? Apakah syahadat itu hanya berbicara pada saat kita masuk Islam? Kapan kita masuk Islam? Tapi syahadat wajib kita bacakan dalam keseharian kita minimal 9 kali. Catat, minimal syahadat wajib kita bacakan minimal 9 kali dalam sehari. Sehari dalam itu 24 jam. Kapan saja itu dibacakan? Catat. Pagi hari saat sholat subuh kita membaca syahadat dalam at-tahiyat 1 kali at-tahiyat. Pada sholat zuhur kita melaksanakan 2 kali membacakan syahadat di dalam at-tahiyat. Asar kita membacakan 2 kali. Kita hitung lagi. Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, 5 kali. Maghrib 2 kali dan isya 2 kali. Ini kewajiban kita membacakan minimal untuk syahadat 9 kali. Itu rangkaian membacakan syahadat dalam at-tahiyat. Selanjutnya rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Jelas sholat itu 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh 5 kali wajib kita laksanakan. Setelah itu zakat. Zakat itu juga terbagi dalam beberapa uraian. Zakat fitrah, zakat mal, dan zakat lain-lainnya. Itu ada yang uraian yang lebih panjang lagi karena memang sangat panjang untuk kita uraikan karena waktu kita terbatas. Zakat. Terus puasa, hari ini bulan Ramadan kita wajib melaksanakan puasa. Dan terakhir ibadah haji. Ibadah wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Catat, bagi yang mampu. Mampu itu mampu secara fisik ataupun mampu secara materi. Karena tidak semua mampu melaksanakan secara fisik dan juga tidak mampu melaksanakan secara materi. Dan karena kita berbicara haji ini ada batasnya, ada musimnya. Tidak seperti orang melaksanakan umroh. Umroh bisa kapan saja. Tapi musim haji hanya pada 10 Zulhijjah, di mana umat Muslim seluruh Indonesia harus melaksanakan di sana. Dan bagaimana pengatur sementara tempat tidak bertambah luas, itu haji. Dan mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakan seluruh iman Islam, rukun Islam ini. Selain rukun Islam masih ada rukun iman dan tentunya PR buat acara lanjutan kita nanti. Yang jelas saya yakin dan percaya teman-teman pasti memahami rukun Islam, rukun iman, dan bagaimana kita mengimplementasikan menjadi umat yang berbahagia, umat yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian uraian yang cukup singkat ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi saya bukan untuk didiskusikan, mangga dikoreksi melalui Japri aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.